Oke, jadi ini nih gue pengen coba ngejelasin soal bubble sorting. Mungkin kalau misalkan PTI kan ada salah satu materinya kan kita bakal ngesortir data kan ya. Dan yang dipakai itu adalah bubble sorting. Nah, sebelum ngejelasin kira-kira mesti gimana sih bubble sorting, kayaknya agak lebih etis kalau misalkan kita belajar dulu kali ya, bubble sorting itu apa gitu. Nah, bubble sorting itu adalah data yang disortir dua-dua dari sebelah kanan. Jadi dua dua data sebelah kanan, terus geser kiri sedikit, geser kiri dikit, pokoknya dua-dua aja, dua-dua data dibandingin, disortir, dan terus dilakukan sampai semua datanya keurut. Contoh nih ya, nih misalkan gue punya data nih 3 1 4 7 5, tolong dong urutin dari kecil ke besar. Nah, yang gue butuhin apa nih kira-kira supaya eh, penyortirannya bisa jalan dengan lancar dan nggak lepas kontrol. Tentu aja gue harus bikin komputer tahu kalau semua data gue udah kesortir kan ya. Jadi biar dia nggak ngecek selamanya gitu sampai dia mati. Dia makanya kita pakai kotak cek. Jadi gue ngasih target nih. Kan dia bakal 4 kali ngecek kan ya. Ngecekan pertama, ngecek kedua, ngecek ketiga, 1 sama 4, ngecek keempat, 3 sama 1. Jadi buat setiap pengecekan yang nilainya betul, gue kasih poin 1. Kalau ketuker ternyata angka yang pas gue cek nilainya 0 gitu, gue kasih kayak gitu aja. Dan dan sort apa ya, data gue udah gue sebut selesai kalau misalkan skor gue udah di atas 4, kurang daripada 4 berarti sortiran gue belum selesai gitu kan. Kenapa 4? Ya logikanya kayak barusan, 4 kali ngecek satu cycle. 1 7 sama 5, 2 4 sama 7, 3 1 sama 4, dan yang keempat 3 sama 1. 4 kali ngecek nilai minimal 4, ya kan logis. Oke, lanjut. Pertama-tama ya ini kita cek nih, 7 sama 5 kita cek bener gak nih. Kan ketuker kan ya, maksudnya kan yang besar di sebelah kanan, yang kecil sebelah kiri, berarti mestinya gini, kita tuker. Nah, kita tuker. Kalau udah kayak gini udah bener kan. Tapi ya karena tadi udah ketuker belum dapat poin, jadi poinnya 0. Terus lanjut, kita geser ke sini, kita cek 4 sama 5 bener gak nih. Bener kan. Nah, berarti nggak perlu tuker. Dapet ya poin 1. Iya. Lanjut lagi, di sini 1 sama 4 kita bandingin. Bener gak nih? Bener kan. Berarti nggak usah ditukar, nggak usah dipapain, dan poin nambah 1, jadi poinnya 2. Nah, terakhir untuk putaran yang pertama, 3 sama 1 bener gak nih. Ketukar ternyata kan. Berarti ditukar dan tambah poin 2 tetap poinnya. Ini pas satu cycle ya kan, 1 2 3 4 kali pengecekan. Karena di setiap satu cyclenya kita harus ngecek udah selesai belum nih. Kita cek poin yang gue dapet 2 dari putaran pertama, sedangkan target gue maunya di atas 4. Berarti belum cukup kan. Gimana caranya biar cukup? Berarti harus ada putaran tambahan, putaran selanjutnya. Cek lagi di sini, 5 sama 7 udah kurut kan, berarti poin tambah 1. Lanjut lagi, 4 sama 5 udah kurut kan, tambah 1 lagi. Lanjut 3 sama 4 udah kurut bener, tambah 1. Lanjut lagi nih, 1 sama 3 udah kurut, udah berarti 6. Pas cycle yang kedua. Sekarang cycle yang kedua udah selesai, putaran kedua udah selesai, gua cek poin terakhir 6. Udah mau target belum, harus di atas 4. Udah kan. Berarti penyortiran selesai sampai di sini, nggak usah dicek-cek lagi. Ini hasilnya udah bener, 1 3 4 5 7. Nah, mantep kan. Jadi apa aja sih yang dibutuhin buat bubble sorting? Yang pertama, kita butuh data. Iyalah, lu mau nyortir apaan kalau nggak ada data kan. Yang kedua, kita butuh penanda apa semua datanya udah kesortir semua. Ya kayak kotak cek yang barusan kan. Kayak kotak cek yang barusan ini nih. Ini yang buat nandain kalau si sortirannya itu udah kesortir semua. Dengan nilai yang di atas 4, itu udah nandain, udah ngasih tahu komputer kalau oke, semua data udah kesortir gitu.
Nah, terus yang selanjutnya pengulangan kecil. Pengulangan kecil itu maksudnya yang kayak gini, yang nah gini, ngulang. Ini kan pengulangan kecil nih. Ini satu, dua, tiga, empat. Itu masa sih kita harus ngetik satu-satu kan? Coba bandingin data 5 sama data satu, data 5 sama data 4, data 4 sama data 3, data 3 sama data 2, bla 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 bla. Kenapa nggak kita ulang-ulang aja kan dengan pakai for gitu. Jadinya hasilnya lebih singkat. Nah, itu buat pengulangan kecil. Buat apa ya, buat ngadain 4 kali ngecek-ngecek setiap putaran. Dan nggak cukup pengulangan kecil, kita juga butuh pengulangan besar. Pengulangan besar ini gunanya buat ngulang pengulangan kecil selama belum kesortir semua. Ya, pengulangan besar itu gunanya ya buat ngatur putaran. Ini putaran pertama, belum selesai putaran pertama, diulang lagi putaran putaran kedua. Ini juga pakai for ngulangnya. Makanya jadi yang kita butuh pertama adalah data, penandanya, pengulangan kecil sama pengulangan besar. Gimana teknis bahasa C-nya itu buat ngelakuin hal kayak gini? Nah, lihat nanti.